Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua anak-anak ibu di sini pada sehat walafiat semuanya. Pagi ini bertemu lagi dengan Ibu Ananopia dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya ibu ingin bertanya, udah sarapan belum semuanya? Sudah, alhamdulillah semuanya sudah sarapan. Bagus ya, agar kita tetap semangat, tidak malas dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa juga untuk mengisi absensi pada e-learning MAN 1 Kota Tasikmalaya. Sebelumnya, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada menjelaskan pengertian dari indeks harga. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis indeks harga. Yang ketiga, mengidentifikasi perhitungan dari indeks harga. Yang keempat, menghitung indeks harga. Coba di sini Ibu penasaran nih, masih ada yang ingat tidak mengenai materi minggu lalu yang telah Ibu sampaikan? Alhamdulillah semuanya pada ingat, yaitu mengenai ketenaga kerjaan. Nah, coba masih ada yang ingat tidak apa itu ketenaga kerjaan? Betul sekali, hebat anak-anak ibu. Jadi ketenaga kerjaan adalah semua yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, ataupun setelah bekerja. Nah, yang dimaksud tenaga kerja di sini yaitu seseorang yang bisa menghasilkan atau bisa melakukan pekerjaan dan bisa menghasilkan barang baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat umum. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai indeks harga dan inflasi. Sebelum ke materi, Ibu akan menampilkan satu buah video untuk kalian semua. Disimak baik-baik ya videonya. Dan pemirsa, berikut pergerakan indeks harga konsumen sepanjang Januari hingga Juli 2019. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Januari 2019 terjadi inflasi 0,32%. Kemudian pada Februari terjadi deflasi 0,08%. Maret mengalami inflasi sebesar 0,11%. April 2019 inflasi 0,44%. Mei terjadi inflasi terbesar mencapai 0,68%. Di mana pada waktu tersebut adalah momen Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian pada Juni inflasi turun menjadi 0,55%. Pada bulan Juli 2019 terjadi inflasi 0,31%. Bagaimana anak-anak semua? Video yang Ibu perlihatkan telah disimak semuanya? Video yang Ibu perlihatkan mengenai pergerakan indeks harga dari bulan Januari hingga bulan Juli 2019. Yang mana pada 6 bulan ini terjadi 1 kali deflasi dan 5 kali inflasi. Bisa dilihat pada gambar di samping. Karena kita belum mempelajari mengenai inflasi dan deflasi, maka Ibu di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kedua materi ini. Nah, bagaimana terjadinya inflasi di Indonesia dan deflasi? Terjadinya inflasi di Indonesia karena daya beli masyarakat terlalu tinggi atau jumlah uang yang beredar di Indonesia melambung tinggi. Nah, yang kedua mengenai deflasi. Deflasi ini terjadi karena penurunan perekonomian Indonesia atau bisa dikatakan daya beli masyarakat mengalami penurunan. Nah, begitu anak-anak bisa dimengerti mengenai inflasi dan deflasi. Selanjutnya kita ke materi inti, yaitu mengenai pengertian dari indeks harga.
Indeks harga merupakan perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga suatu rata-rata untuk tahun dasar. Nah, pada indeks harga ini, tahun dasar biasanya digunakan untuk patokan dalam menghitung indeks harga. Bagaimana sih Bu cara menghitung indeks harga? Nanti kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis dari indeks harga. Nah, yang pertama ada jenis indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini digunakan untuk melihat perubahan harga barang atau harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dari periode ke periode. Nah, contohnya seperti pada bulan Januari harga tahu tempe masih 2.000. Nah, pada bulan Februari berubah menjadi 5.000. Nah, di sini fungsi indeks harga yaitu untuk mengetahui perubahan harga barang ataupun jasa. Indeks harga juga dilihat dari 7 kelompok. Yang pertama ada bahan makanan, yang kedua ada pakaian, yang ketiga ada rumah, yang keempat ada kesehatan, yang kelima ada pendidikan, yang keenam ada olahraga dan rekreasi, dan yang terakhir yaitu transportasi dan komunikasi. Selain itu, indeks harga konsumen juga digunakan sebagai perhitungan laju inflasi, yang mana rumusnya sebagai berikut. Bisa dilihat di samping rumus dari perhitungan laju inflasi dengan keterangan sebagai berikut. Agar anak-anak Ibu mengerti mengenai perhitungan laju inflasi, di sini Ibu akan memberikan contoh soal mengenai perhitungannya. Simak soalnya di samping dengan baik-baik. Pada tahun 2011 diketahui indeks harga konsumen mencapai 125,17. Nah, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu sebesar 129,91. Tentukan laju inflasi pada tahun 2011. Kita hitung sama-sama. Pertama, kita tulis dulu rumus dari perhitungan laju inflasi. Rumusnya masih ingat apa? Ya, betul. Indeks harga 2012 dikurangi indeks harga pada tahun 2011 dikali 100 per indeks harga 2011. Kita aplikasikan di bawahnya. 129,91 dikurangi 125,17 per 125,17 dikurangi, dikali 100%. Hasilnya ada yang tahu berapa? Hasilnya yaitu 3,787%. Jadi, selama tahun 2011, laju inflasi mencapai 3,787%. Nah, inflasi ini masih dikatakan ringan karena kurang dari 10%. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jenis yang kedua yaitu indeks harga produsen. Indeks ini digunakan sebagai pengukuran perubahan harga barang atau jasa yang telah terjual. Nah, ini dari sudut produsen. Selanjutnya yaitu kelompok perhitungan mengenai indeks harga produsen. Nah, yang pertama dari indeks komoditas. Apa sih Bu indeks komoditas itu? Ibu jelaskan, indeks komoditas adalah pengukuran harga rata-rata terhadap bahan mentah. Nah, bahan mentah di sini contohnya seperti minyak mentah, batu bara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu indeks produk intermediate. Nah, pengukuran yang dilakukan pada indeks ini yaitu terhadap bahan baku. Contoh dari bahan baku sendiri yaitu seperti mesin diesel dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada indeks produksi. Indeks produksi ini dilakukan pengukuran terhadap bahan jadi atau produk jadi yang dijual kepada konsumen. Nah, bisa dikatakan juga sebagai produk retail, yang mana produk jadi yang dijual kepada konsumen. Sampai sini paham ya anak-anak mengenai indeks harga produksi. Nah, jadi indeks harga produksi dan konsumen ini digunakan sebagai penentu laju inflasi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu indeks harga petani. Indeks harga petani di sini pemerintah berfokus pada jumlah penerimaan atau pengeluaran yang harus petani bayarkan. Seperti yang telah kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara agraris, yang mana sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Bahkan bisa dikatakan sebagai surganya dunia. Nah, yang terakhir yaitu indeks harga nilai atau indeks implisit. Indeks ini digunakan sebagai perbandingan pertumbuhan ekonomi nominal dan ekonomi real. Indeks ini juga digunakan sebagai perhitungan laju inflasi. Walaupun indeks harga konsumen dan indeks harga produsen bisa menghitung laju inflasi, akan tetapi kedua metode ini masih dikatakan memiliki keterbatasan. Karena apa? Karena indeks harga konsumen dan indeks harga produsen hanya menghitung beberapa barang dan jasa saja. Nah, oleh karena itu, indeks implisit digunakan sebagai perhitungan secara resmi atau secara akurat dalam menghitung laju inflasi. Sampai sini bisa dipahami ya anak-anak semua mengenai jenis-jenis dari indeks harga. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan adanya perhitungan indeks harga. Nah, yang pertama yaitu sebagai alat ukur dalam melihat tingkat ekonomi dari periode satu ke periode lainnya. Nah, contohnya seperti video yang telah Ibu perlihatkan kepada anak-anak semua. Kita bisa melihat periode ekonomi dari bulan ke-1, kedua, ketiga, bahkan sampai bulan ke-12. Yang kedua, kita bisa melihat laju inflasi di suatu negara. Seperti video yang telah Ibu sampaikan atau perlihatkan kepada anak-anakku, kita bisa melihat kapan terjadinya inflasi, kapan terjadinya deflasi. Sehingga kita bisa memperbaiki deflasi atau inflasi yang telah terjadi di periode sebelumnya. Nah, yang ketiga, sebagai pedoman dalam membandingkan tingkat harga dari waktu ke waktu. Contohnya, apabila pada bulan ini terjadi inflasi, yaitu terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus, otomatis di bulan depan kita ingin memperbaiki perekonomian dengan menstabilkannya, yaitu dengan cara menurunkan tingkat bunganya agar perekonomian stabil kembali, seperti itu. Maka contohnya seperti harga tahu dari 2.000 diturunkan menjadi 1.500. Nah, seperti itu ya contohnya anak-anak. Yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam mengatur upah gaji. Nah, yang kelima yaitu sebagai pedoman dalam pemerintah atau pelaku usaha untuk mengambil keputusan. Contohnya, ketika inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan moneter yang mana dengan adanya kebijakan ini, pemerintah bisa mengatur jumlah penerimaan uang yang beredar, seperti itu. Sampai sini anak-anak bisa dimengerti mengenai tujuan dari perhitungan indeks harga. Materi yang terakhir yaitu mengenai metode perhitungan indeks harga. Nah, dalam metode ini memiliki dua kategori. Yang pertama, indeks harga agregatif tidak tertimbang. Yang kedua, indeks harga agregatif tertimbang. Nah, Ibu mulai dari indeks harga agregatif tidak tertimbang.
Bisa dilihat di samping rumus dari indeks harga tidak tertimbang, yaitu IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Dengan keterangan IA sama dengan indeks harga agregatif, PN sama dengan nilai yang dihitung atau harga sekarang, PO sama dengan harga tahun dasar. Nah, agar anak-anak mengerti, Ibu akan memberikan satu contoh soal mengenai indeks harga agregatif tidak tertimbang. Perhatikan contoh soal yang telah Ibu berikan. Diketahui pada tahun 2016 harga beras senilai Rp12.000, sedangkan pada tahun dasar sebesar Rp10.500. Tentukan indeks harga konsumen pada tahun 2016. Kita jawab sama-sama ya anak-anak, agar rumusnya bisa diaplikasikan. Nah, langkah yang pertama kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Masih pada ingat bukan rumusnya? Ya, betul. IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Nah, coba kita aplikasikan ya ke soalnya. IA sama dengan sigma PN-nya berapa? Ya, betul, sigma PN-nya adalah 12.000. Nah, per sigma PO, coba ada yang tahu sigma PO-nya berapa? Betul sekali, anak-anak hebat. PO-nya adalah 10.500. Jadi, 12.000 per 10.500 dikali 100. Nah, isinya ada yang tahu berapa? Isinya adalah 114,2 ya anak-anak. Jadi indeks harga pada tahun 2016 yaitu 14,2% dari harga pada tahun dasar 114,2 dikurangi 100. Seperti itu ya anak-anak, bisa dimengerti mengenai indeks harga agregatif tidak tertimbang. Nah, sekarang indeks harga agregatif tertimbang. Pada metode indeks harga agregatif tertimbang memiliki dua kategori. Yang pertama, metode perhitungan last payers. Yang kedua yaitu metode perhitungan pasce. Kita mulai dari metode perhitungan last payers. Perhatikan rumus metode perhitungan ini. IL sama dengan sigma kurung buka PN dikali QO kurung tutup per sigma kurung buka PO dikali QO kurung tutup dikali 100. Dengan keterangan IL sama dengan indeks last payers, PN sama dengan harga yang dihitung atau harga yang sekarang, PO sama dengan harga pada tahun dasar, dan yang terakhir yaitu QO sama dengan kuantitas pada tahun dasar. Tentunya Ibu akan memberikan contoh untuk mengaplikasikan rumus berikut ini. Nah, contohnya bisa kalian simak. Perhatikan tabel di samping ya anak-anak. Diketahui 5 jenis barang digunakan untuk menentukan indeks harga konsumen dengan barang A, B, C, dan E. Kelima barang ini memiliki bobot atau tingkatan yang relatif berbeda di masyarakat. Nah, seperti pada tahun 2007, digunakan tahun dasar untuk pembanding dengan tahun 2012. Indeks harganya dapat dilihat atau dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Kita selesaikan menggunakan rumus yang tadi. Masih ingat kan rumusnya? Alhamdulillah masih pada ingat rumusnya. Rumusnya yaitu IL sama dengan sigma kurung buka PN dikali QO kurung tutup per sigma kurung buka PO dikali QO kurung tutup dikali 100. Kita aplikasikan. Ada yang tahu PN dikali QO-nya berapa? Ya, betul, anak-anak Ibu hebat. PN dikali QO-nya sama dengan 495.000. Karena ini merupakan harga yang dihitung atau harga pada tahun sekarang. Sedangkan
PO dikali QO-nya berapa anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu 300.000. Hebat-hebat ya anak ibu. Nah, setelah itu kita bagikan dan dikalikan dengan 100. Coba di sini ada yang bisa menjawab jumlahnya menjadi berapa? Betul sekali, menjadi 165 ya anak-anak. Jadi indeks harga pada 2007 adalah 100, sedangkan indeks harga pada tahun 2012 yaitu 165. Bisa dikatakan indeks harganya telah meningkat 1,65 dari tahun 2007. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami mengenai perhitungan last payless. Selanjutnya yaitu perhitungan pasce. Berarti terjadi kenaikan harga pada tahun 2004 sebesar 101,04%. Ya anak-anak mengerti mengenai perhitungan indeks harga metode pasce? Alhamdulillah kalau mengerti. Sebagai bahan evaluasi, Ibu akan memberikan 10 contoh soal. Maksudnya 10 soal untuk kalian isi sebagai bukti bahwa kalian mengerti dalam materi indeks harga. Jangan lupa diisi karena ini bersifat wajib ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu indeks harga merupakan perbandingan antara rata-rata suatu harga pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata suatu tahun untuk tahun dasar. Indeks harga juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga produsen, yang ketiga indeks harga petani, dan yang keempat ada indeks harga implisit atau indeks harga nilai, serta memiliki dua metode perhitungan. Yang pertama indeks harga agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua indeks harga agregatif tertimbang. Hari ini dicukupkan sekian ya anak-anak. Untuk materi minggu depan Ibu akan membahas mengenai inflasi. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu materi inflasinya ya anak-anak. Jangan lupa juga untuk mengerjakan evaluasi yang Ibu berikan. Hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Ibu, jaga kesehatan, keluar rumah memakai masker. Jangan main-main dulu ya anak-anak. Kerjakan PR-nya dengan jujur. Jangan menyontek, apalagi memberikan jawaban kita kepada orang lain. Terima kasih.